Tujuan kita Ya. yang utama yaitu mencerdaskan masyarakat Indonesia. Biar apa? Biar tradingnya ini nggak ngawur gitu loh. Ya kan, nggak Betul. ngawur terus nggak hompimpa atau naik turun ngitung kancing benik ya kan. Kalau Nah, misalnya ganjil, sel, kalau genap naik kita turun dalam 3 baik. detik, naik apa turun gitu ya. Gabut kumis ya kan, dihitung genap ya kan baik. Kalau ganjil kita sel. Hitung cicak ya, Nah, hitung apa toke ya. Toke gitu. Lu toke be. jadi bukan seperti itu teman-teman. Nah, tujuan utama memang kita memang untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia gitu. Jadi biar apa ya? Biar itu tadi, biar tidak salah arah, salah jalan ya. Karena ada sinyal buy, diajar aja nggak punya pegangan analisa atau trigger position yang baik dan benar. Nah, kalau untuk fundamental, jujur saya belum menguasain 100%. Saya biasanya tanya ke Pak Alim ya, ini kebetulan juga ada Pak Yusa ya. Halo, selamat malam. Malam semua. Selamat malam Bang J. Malam, Pak Yusa. Salam kenal. Salam Kita belum kenal. kita belum pernah satu frame ya. Iya, nggak apa-apa, ini satu frame nih, ya kan? Karena diculik sama teman saya yang di sebelah tuh. Lu udah kayak ini aja film satu frame. Lagi syuting sinetron apa? Hah? Layangan putus sama layangan nyambung. Ya. Nih, apa kabar Om Yusa? Udah lama kita nggak bersua. Alhamdulillah, lu gimana Om Alim? Gile. Terakhir ketemu ngasih analisa ini ya, analisa tapering ya. Ditodong langsung di copy bin. Luar biasa. Nih Bang J ini sekarang jadi hostnya Jalan Traders. Dia ada kerja sama AvaTrade juga, bantu edukasi lah. Intinya sih bukan jualan broker, tapi kalau ada yang mau beli silakan. Mantap. Bikin pinter lah. Nah, kalau Om Yusa kan biasanya dari awal tuh banyak di saham, terutama saham lokal. Tapi sebenarnya bukan bahas saham lokal aja, karena technically semua juga dibahas Om Yusa. Mau dari forex, kripto, emas, komoditi, sampai saham-saham Amerika juga dibahas. Jadi kalau mau nanya yang ini, nah saya sukanya gini, Om Yusa itu orangnya praktis. Jadi dia nggak ribet gitu. Kalau dia bikin satu analisa itu udah nggak perlu orang nggak menerka-nerka. Jadi kalau dia buka chart itu gampang. Oh ini gini garisnya, tak, udah jadi gitu. Orang kan biasa kan mau lihat MACD-nya segala macam. Enggak, kalau Om Yusa itu lebih praktis. Tapi banyak benernya. Nah itu dia masalahnya. Praktis jadi tapi sangat akurat. Nah kalau Bang J ini praktisi juga. Biasa dia di sehari-hari ngajar juga. Terus sekarang lagi aktif bikin ini ya Pak, himpunan ya Pak ya. Lagi himpunan buat trader lah. Jadi derivatif ini kan sekarang lagi banyak kena masalah nih Om Yusa nih. Dunia finansial kecoreng lah. Kalau saham kan kalau yang derivatif ini agak abu-abu nih, jadi masalah nih. Makanya kan banyak yang kena periksa. Padahal kita mah biasa-biasa aja. Kita yang bener udah susah, jadi susah bedainnya karena yang bagian ini nggak ngerti gitu. Yang bener yang mana, yang nggak bener yang mana. Iya, udah suzon doang orang ya. Udah suzon doang. Nah ini ada Ibu Novita juga. Ibu Novita merupakan representatif AvaTrade di Indonesia. Jadi Ibu Novita ini membawahi langsung perwakilan sebagai AvaTrade di Indonesia, karena AvaTrade itu aslinya berasal dari Irlandia. Di bawah regulasi Bank Sentral Irlandia, dan juga punya 7 regulator dunia, mulai dari Australia, ASIC, kemudian juga dari MiFID, Eropa, kemudian Afrika Selatan, Jepang, dan rencana mau masuk ke Indonesia nih. Jadi AvaTrade ini karena banyak regulasi, saya bilang harus bikin di Indonesia. Under apa? Bapepti boleh gitu. Nanti kan kita ada trading CFD kan asik juga ya bisa ya. Ya, itu karena AvaTrade itu produknya banyak dan harganya cukup kompetitif. Lagi diperjuangkan Pak. Iya. Sama perhimpunan kami lagi diperjuangkan. Nanti saya minta bantuan untuk
untuk di Jakarta sama Pak Halim lah, sama Pak Yusa. Barangkali minat mau Iya. jadi pengurus. Siap, Iya. siap. Dengan senang hati Bang J, Bu Novi, kalau misalnya ada yang perlu dibantu ya ngobrol-ngobrol lah nanti lah, gampang lah. Sama Pak Halim apa sih yang enggak gua mah. Wah. Mantap. Kita kenalnya sebenarnya dulu banyak dari forum juga, Iya. jadi grupnya Telegramnya Pak Yusa, forum saham itu membernya 13.000 orang gitu loh. Dan saya termasuk salah satunya. Tapi ya seperti biasa kan, member itu bukan berarti semua aktif. Biasanya kan kalau grup besar yang aktif paling ya sampai 10% aja udah bagus gitu. Tapi banyak orang mencari informasi di sana lah. Ya kan, ada yang silent reader, ya kan, ada yang silent watcher, ada yang bawel, ada yang tukang jualan, ada yang tuti juga, semua ada lah kok. Tapi Pak Yus ini sebenarnya bukan founder ya Pak ya, dulu cuman di salah satu dilanjutkan lah ya sama Pak Yusa lah ya. Iya. Diminta admin, terus di forum saham itu ada foundernya gitu ya, minta tolong karena dia udah nggak bisa handle gitu ya. Tapi tempo dia datang ya gitu ya, si Mas Muh ya gitu. Tapi memang dari situ mulai berkembang ya, buka YouTube Trader 8, diajak temen gitu ya berdua untuk buka kelas ya, Beta Academy, dari yang saham dulu terus jadi forex, jadi membahasnya macam-macam ya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan gitu ya. Tapi it's good lah gitu ya, kita bisa mencerdaskan bahwa duit itu nggak cuma dari gaji dan tabungan ya, ada banyak yang bisa kita lakukan gitu ya, as long you know the risk ya gitu. Apalagi di industri dunia finansial seperti kita ini kan banyak sekali ya, kayak kita mau jadi introducing broker dan lain-lain ya kan, ini juga income tambahan juga sebenarnya buat teman-teman juga yang lain. Yang penting kan kita kerja kan jujur gitu ya, nggak nipu orang ya, nggak nyuri, nggak apa. Nah itu insya Allah aman lah buat nggak seperti yang lagi rame afiliator yang itu kan, kita beda ya, kita beda gitu loh. Itu tujuan kita yang utama yaitu mencerdaskan masyarakat Indonesia. Biar apa? Biar tradingnya ini nggak ngawur gitu loh, ya kan? Nggak ngawur terus nggak hompimpa atau naik turun ngitung kancing benik ya kan. Kalau misalnya ganjil sel, kalau genap naik turun dalam 3 detik naik apa turun gitu ya. Gabut kumis ya kan, dihitung genap ya kan, baik. Kalau ganjil kita sel. Hitung cicak ya, hitung toke ya, toke gitu. Lu toke be. Jadi bukan seperti itu teman-teman. Nah tujuan utama memang kita memang untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia gitu. Jadi biar apa ya, biar itu tadi, biar tidak salah arah, salah jalan ya. Karena ada sinyal buy, diajar aja, nggak punya pegangan analisa atau trigger position yang baik dan benar. Nah kalau untuk fundamental, jujur saya belum menguasain 100%. Saya biasanya tanya ke Pak Halim ya, ini kebetulan juga ada Pak Yusa ya kan, ada juga salah satu member kita ya dari Jalan Traders itu yang memang menguasain di bidang fundamental. Nah itu saya juga banyak belajar juga ya, meskipun di situ statusnya saya mentor gitu. Jadi kalau fundamental, nah saya angkat tangan, saya pastikan dari teman-teman di sini banyak pertanyaan, mungkin juga nanti bisa diwakilin juga oleh saya, atau tulis di kolom komentar, kolom chat, nanti saya sampaikan pada narasumber kita pada malam hari ini gitu. Oh ya, Pak Yusa, ini Bang J ini spesialis trading 5 menit 10 menit punya nih. Jago dia kalau tarik-tarik cepat. Luar biasa. Akurasinya tinggi. Iya, kalau untuk tema malam ini luar biasa. Kalau untuk tema malam ini tentang apa? Nah, tema pada malam hari ini tentang, tentunya kan kita kan kemarin juga, wah, Gol ini juga ini ya suka ngeprank ya. Ya Anda kena prank gitu kan.
Prank, kamu kena prank. Selamat kamu kena prank. Mungkin ya kan Pak Putin. Oh, itu kena scam. Kena scam. Scam Mas. Kena scam ya, scam satu dunia kena scam ya. Ngebet di pucuk-pucuk, udah top up ya kan. Floating lagi, nge-sell udah top up, ke floating lagi, serba salah ya. Nah, kalau saya sih udah sarankan kepada teman-teman juga, kalau udah perang-perang gini jangan nyentuh gold dulu lah. Masih banyak kok pair-pair lain ya kan. Kan ada mau di forex ini kan banyak sekali, nggak trading itu nggak hanya di gold doang gitu loh. Kenapa sih orang-orang suka banget di gold gitu? Jadi kadang saya itu juga ngakak gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa ya, mungkin seneng juga gitu. Mungkin seneng juga karena memang fluktuasinya juga tinggi juga gitu loh. Kalau untuk mau cari 10 pip, 20 pip ya untuk sehari-hari ya it's okay lah, nggak masalah selama kita ya menjaga si money manajemennya itu tadi dengan baik dan tentunya risk manajemennya juga terukur gitu. Oke. Saya buka dulu ya, Om Yusa dan Pak Alim dan teman-teman. Bang J, silakan. Saya sapa dulu nih teman-teman. Wah, lumayan juga ini pasti di forward ini ke forumnya Pak Yusa. Ya, kebanyakan ada lah beberapa dari kelas ya. Selamat malam teman-teman semua. Loyalis. Oh. Jadi gini ya. Jadi memang dunia saham sama dunia forex itu kurang lebih kalau scalping juga hampir-hampir mirip ya kalau nggak salah ya. Ada kalau kita mau intraday trading pun di saham juga bisa sebenarnya gitu. Dan perkembangannya juga maksudnya juga oke ya. Mau cari 1% atau 3% pun sebenarnya bisa juga di saham gitu. Oke, saya sapa dulu ya. Ini sangat banyak banget ya. Terima kasih Om Yusa udah hadir, Pak Alim, Bu Novita, Bu Eni, ada Om David, ada Bu Retna Jelita, ada Om Hafiz. Halo Om Hafiz. Terus ada Om Hendra, ada Ko Aji. Halo Ko Aji. Terus ada Om Kevin, ada Bu Nita Gunawan, ada Pak Suwandi, ada Pak William, ada Pak Muhammad Aulia, ada Pak Panji, ada Pak Haris, ada Pak Fauzan, ada Kak Feli, ada Om Deddy Rinaldo, ada Suryadi, Pak Suryadi, ada Kohan, ada Teh Ica ya, terus ada Om Yohanes, ada Kak Kimi, ada banyak banget ya teman-teman ya, sampai 74. Wah, salam kenal semua khususnya buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak ya, dari kota-kota mana ini kan pasti tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih, saya memperkenalkan dulu ya mengenai Avatrade ya teman-teman ya. Jadi Avatrade ini broker atau apa sih gitu loh, atau apa gitu loh. Nah ini ya webinar pada malam hari ini yaitu terkait tentang inflasi tinggi dan tensi perang di Ukraina ya. Tentunya kan ini kan juga sangat berdampak juga ya di market ya gitu. Jumat 25 Februari 2022 pembukaan dan isi webinar dari Bang J ya. Untuk yang kedua rundown acaranya ada Pak Yusa, ada Pak Alim Setiarto dan saya Bang J tentang inflasi tinggi dan tensi perang di Ukraina ya, tentunya terkait fundamental juga ya. Terus ada giveaway voucher e-money untuk 2 orang pemenang dan 1 buah merchandise dari Jalan Trader X Avatrade. Nah, untuk yang minggu sebelumnya juga udah saya kirim ya tadi sore ya. Terus ada penutupan, sharing dan diskusi. Nah, kita pengenalan dulu nih. Nah, Avatrade ini yang mensupport webinar kita malam hari ini teman-teman. Jadi Avatrade ini yaitu adalah pialang falas ya, valuta asing ya, yang terkemuka ya, yang berkomitmen pada nilai-nilai inti integritas, inovasi, dan pemberdayaan orang untuk berdagang dengan percaya diri. Nah, Avatrade didirikan pada tahun 2006 di Irlandia ya, di negara Eropa ya. Nah, dengan visi menjadikan dunia perdagangan dapat diakses oleh semua orang kapanpun dan dimanapun. Oke. Nah, Avatrade ini regulasinya dari mana aja sih Bang? Gitu kan biasanya kan teman-teman kan banyak yang tanya ya.
Nah, Avatrade itu regulasinya ada banyak banget ya teman-teman, yang terutama dari Bank Sentral of Irlandia ya. Itu di negaranya sendiri, di Irlandia itu dapat regulasi dari bank sentralnya dengan nomor C53877, terus ada Komisi Layanan Keuangan BFI ya, Financial Service Commission dengan nomor SIBA /L/13/1049, terus ada ASIC dari Australia ya, Australian Security and Investment Commission dengan nomor 406684, terus ada FSCA dari South African Financial Sector Conduct Authority dengan nomor 45984. Terus di Jepang ada Financial Service Agency ya, dari FSA ya, biasanya kita sebut FSA Jepang ya kan, itu ada juga. Terus ada juga dari Jepang lagi The Financial Futures Association of Japan dengan nomor 1662 untuk FSA. Untuk The Financial Futures Association of Japan dengan nomor 1574. Terus ada Abu Dhabi Global Market ya dengan nomor 190018, Financial Service Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market. Terus yang terakhir ada SEISEC ya dari Cyprus Security and Exchange Commission dengan nomor 34/17. Nah, terus awardnya ada apa aja sih Bang gitu ya? Awardnya ada banyak ya. Terus European Global Banking and Finance. Terus yang terakhir di tahun 2021 itu ada Global FX Broker of the Year 2021 oleh FX Code. Nah, untuk kemarin ya, minggu kemarin di Dubai, kurang tahu ya, belum diupdate sama Avatrade untuk awal-awal di tahun 2022 ini mendapatkan award apa enggak dari IFX Expo ya di Dubai. Oke, terus apa aja sih yang ada di dalam Avatrade ya? Semua jenis pasangan mata uang ya. Untuk kita mau trading, mau dari forex, indeks ya, indeks khususnya indeks luar negeri ya, kayak S&P 500, terus Hang Seng ya, terus Nikkei itu ada ya, terus ada komoditas seperti emas, minyak dan lain-lain ya, terus hingga cryptocurrency. Nah, untuk komisinya di Avatrade semua pair itu seluruh pair ya, itu free komisi ya. Jadi kalau kita entry satu lot itu tidak ada biaya komisi. Terus spreadnya juga wajar ya, spreadnya juga cukup bersaing juga dengan broker-broker yang lainnya. Terus untuk swap itu ada dua macam, ada swap plus sama swap minus, tergantung dari setiap pairnya gitu. Kayak sekarang lagi kalau mau sell gold itu dapat swap plus ya, kalau kita nginep ya. Kalau misalnya kita buy ya kita dapat swap minusnya gitu. Terus EU juga ada swap plusnya juga untuk sell, untuk buy juga ada swap minusnya. Jadi gitu. Terus banyak pilihan platform trading manual maupun otomatis. Terus ada segregated account ya, akun terpisah dengan leading bank internasional ya, seperti Barclays dan lain-lainnya. Nah, kalau segregated account teman-teman udah tahu lah ya. Kalau segregated account itu kebutuhan perusahaan ini hanya bisa mengambil dari hanya spread aja atau komisi aja untuk yang dipakai di Avatrade-nya. Jadi kalau untuk permodalan itu tidak dipakai dalam tidak dicampur adukan ke perusahaan tersebut ya. Gitu. Jadi modalnya teman-teman tetap aman, dan jadi Avatrade itu cuma make dari biaya dari spreadnya itu tadi gitu. Nah, terus ada akademi ya seperti ini ya, webinar seperti malam hari ini. Terus ada metode pembelajaran rutin via subtrader dari Avatrade ya. Teman-teman bisa main di websitenya Avatrade ya, avatrade.com.my ya, .my ya. Itu yang tanpa VPN ya. Kalau teman-teman mau pakai VPN juga bisa pakai avatrade.id, karena Avatrade ini tidak gonta-ganti domain teman-teman gitu. Terus ada teknologi yang canggih dari Avatrade dengan Avatrade Go, Ava Sosial ya, terus Ava Protect dan Ava Option. Oke, jadi di Indonesia ada Bunovita ya. Kalau teman-teman daftar di Avatrade udah pasti nanti berhubungan dengan Bunovita ya untuk tim supportnya Avatrade di Indonesia ya. Terus ada saya sendiri, Bang Jay sebagai edukator dan partner Avatrade. Gitu.
Terus platformnya ada apa aja? Ada MetaTrader 4 ya, aplikasi trading yang paling banyak digunakan saat ini. Terus ada MetaTrader 5 ya, lebih update dari versi MT4 dengan fitur-fitur yang lebih kompleks ya. Terus ada AvaTrade Go ya, aplikasi mobile dan web trader juga ada dari AvaTrade juga dengan instrumen lebih lengkap ya. Terus ada Ava Option ya, platform opsi jatuh tempo 1 hari hingga 1 tahun dan pada setiap penetapan harga. Jadi bukan binary option ya teman-teman ya. Ini Ava Option. Jadi option itu sebenarnya udah lama banget ya dipakai di dunia finansial khususnya di trading online gitu. Cuma memang skemanya disalahkan ya gitu. Terus ada Ava Web Trader ya, platform trading yang dapat diakses melalui website ya. Jika teman-teman keluar terus lupa ya mau close posisi dan lain sebagainya, teman-teman bisa pakai mengakses ya. Pakai web tradernya juga ya. Kalau nggak bawa handphone atau laptop ya yang nggak ada MT4-nya, nah itu bisa pakai ke sana. Terus ada MyAva ya, akses masuk dashboard AvaTrade melakukan deposit dan withdrawal dengan mudah ya. Depositnya itu cukup cepat banget, nggak sampai 2 menit udah bisa langsung masuk ya. Biasanya seperti itu ya, saya berulang kali deposit juga. Kemarin itu 50 juta juga cepet ya gitu, nggak sampai 2 menit udah masuk. Terus ada platform copy trading yang bekerja sama dengan AvaTrade yaitu Duplitrade ya. Terus ada Ava Partner, situs khusus untuk jaringan mitra AvaTrade. Jadi kalau teman-teman mau bermitra dengan AvaTrade juga bisa ya. Nah, Jalan Traders sama AvaTrade ini apa aja sih gitu loh projectnya ya. Jadi Jalan Traders X AvaTrade ini ya memberikan pengalaman support baru dari trader ya untuk trader ya, seperti halnya Pak Halim ini kan trader juga, ada Pak Yusa ya trader dan investor juga ya, ada saya sendiri ya kan, itu memberikan support atau sharing pengalaman mengenai khususnya dunia finansial yaitu market ya. Jadi apa aja sih yang harus kita ketahui gitu loh, tentunya ya secara gratis karena memang kita disponsorin penuh oleh AvaTrade gitu, seperti halnya webinar pada malam hari ini. Terus memberikan edukasi yang bermanfaat serta up to date dengan kondisi pasar. Terus menghadirkan narasumber yang sangat mempunyai kredibilitas tinggi di bidangnya dan tidak monoton ya. Ada kayak kemarin ada Ko Abraham Santosa, ada Ko Faham dan banyak narasumber lainnya juga ya yang ikut di webinar Jalan Traders X AvaTrade. Terus memberikan servis yang terbaik dari klien-klien aktif di AvaTrade gitu ya. Kalau teman-teman mengalami kesulitan deposit maupun withdrawal, jangan sungkan tanya ke saya atau tanya ke Bu Novita. Nah, untuk buka akun AvaTrade dan update webinar selanjutnya, teman-teman ketik link.id/GTX-AvaTrade. Oke, jadi itu sedikit perkenalan ya tentang apa sih itu AvaTrade dan bagaimana perkembangannya, yaitu mengenai edukasi ya, mengenai kondisi pasar ya yang kita berikan ya, khususnya dari AvaTrade yang udah mensupport dari webinar kita malam hari ini. Terima kasih banyak dan tentunya teman-teman atau masyarakat Indonesia juga sangat terbantu ya, banyak sekali sangat terbantu oleh webinar kita gitu, setiap webinar kita gitu. Apalagi yang paling ditunggu itu Om Yusa, biasanya itu live trading Om Yusa. Jadi Bang kapan live trading? Nah kalau webinar sama live trading itu kan jadi teman-teman itu bisa mempelajarin gimana sih kalau entry posisi dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kemungkinan nanti hari Senin kalau enggak hari Selasa mungkin saya adakan ya untuk live tradingnya gitu. Mantap. Oke, silakan Pak Halim, ada yang mau disampaikan atau langsung masuk ke materi intinya? Masih mute bos. Masih mute Pak. Ya kita bisa langsung. Tadi Pak J ada itu nggak slide yang tadi saya kirim ada Pak? Ada. Nah Om Yusa, jadi gini nih Om Yusa nih, sekarang ini kan
bicara up to date ya, tentu saja yang lagi panas nih kan konflik Rusia dan Ukraina nih, Pak Yusa nih, ya kan. Nah, mungkin banyak orang yang kenapa konflik ini mungkin jelasin sedikit kenapa dulu Rusia menyerang. Jadi selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Khalid, di dunia trade terutama di kurang lebih 22 tahun ya Des. Jadi belajar nah Pak J ini, jadi kalau bicara tentang kita saling sharing lah sama, termasuk sama teman-teman lain, tahu kan sebenarnya ada yang kita tahu gitu. Aja Ya, Pak Alim. Kayaknya putus-putus ya suaranya Iya. Pak Halim ya. Iya. Kayaknya koneksinya kurang begitu ihoy gitu ya. Putus-putus bos. Saya stop video dulu coba sih. Boleh. Iya, silakan, Pak. mendingan di on off videonya mungkin biasanya agak membantu biasanya gitu. Kalau pas lagi share ya gitu. Halo, malam, sorry. Malam, Pak. Nah, sorry Tanknya terputus. udah disiapin nih, Kayaknya- batal tanknya nih. Iya, ini kayaknya wifi ini agak kurang nih. Ya, Kita lanjut, saya ya. nggak pakai video dulu lah sementara, pakai ini dulu Iya, suara. Oke, ini kan gini, Yusa, sekarang kan lagi panas nih konflik Rusia Ukraina, ya kan? Nah, Pak J boleh lanjutin kira-kira kenapa sih Rusia dan Ukraina ini panas nih? Nah, ini jadi masalah usulnya sebenarnya udah dari 100 tahun lalu itu kan kita tahu Ukraina merupakan salah satu pecahan bagian dari Uni Soviet ya. Dan di sana juga ada Belarusia dan sebagainya. Nah, tapi masalah yang utama itu di 2014 di mana Rusia itu mencoba mengambil Crimea atau suatu semenanjung otonom di bagian Ukraina Selatan. Nah, di mana di sana loyalis Rusianya sangat kuat. Jadi di Ukraina sendiri ada orang-orang yang memang mau pro lari ke Rusia, tapi ada orang-orang yang mau independen dan tetap di Rusia, di Ukraina itu ingin bergabung ke arah NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Nah, pencaplokan yang dilakukan Rusia ini sehingga menimbulkan kepentingan yang berbeda antara orang-orang yang memang asli Ukraina maupun orang-orang yang pro dari Rusia. Dan ini terus memanjang, suasana ini terus memanjang dan sampai sekarang pun hingga terjadi pecah bentrokan pada 2022 ini. Di mana dulu kita tahu bahwa Rusia yang dijuluki sebagai pria hijau kecil, kemudian dia mulai dari Moskow mengirim pasukan ke semenanjung Crimea dan dalam beberapa hari sudah mencaplok Crimea dan pada waktu itu kebetulan presiden Ukrainanya adalah orang yang cukup pro dengan Rusia. Nah, sekarang ini di next slide, sorry Pak J boleh di next slide. Pak J boleh di next slide selanjutnya. Oke, udah, Pak. Oke, ini ya lagi jalan sorry. Oke, di mana di sekarang ini Ukraina itu ingin bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Tapi dari pihak Rusia itu tidak ingin gitu, tidak mau bahwa Ukraina ini masuk ke dalam NATO karena NATO ini kan banyak terutama lawan kompetitornya Rusia lah seperti Amerika Serikat lah, kita bilang Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, namun dibuatlah suatu kesepakatan di mana pada tahun 2008 Rusia ingin bahwa Ukraina tidak cepat-cepat masuk ke dalam NATO, tapi sorry to say Ukraina lain. Dan pada saat Ukraina ingin masuk ke dalam NATO, ini didukung oleh pemerintahan Presiden Joseph Biden dan sekutunya. Nah, sehingga kebetulan Presiden Rusia marah, yaitu Vladimir Putin, dan mereka melakukan protes yang sangat keras.
dan terakhir ini mencoba melakukan invasi ke dalam Ukraina. Dan yang terjadi adalah perang dari Rusia itu sendiri terhadap Ukraina yang akhirnya sampai sekarang ini kita tahu kemarin sudah terjadi lonjakan di beberapa di harga emas dan komoditi, termasuk juga suatu perlawanan khususnya dari pihak Ukraina sendiri di bawah presidennya presiden Ukraina, dan akhirnya timbul bentrokan yang sampai saat ini sudah mengakibatkan korban meninggal itu lebih dari 300 orang. Dan memanasnya ini mengakibatkan juga adanya suatu implikasi terhadap Rusia, yaitu berlangsungnya embargo atau kita bilang pelarangan berbagai hal yang boleh dibilang dilarang dilakukan oleh si Rusia, terutama oleh negara-negara sekutu, yaitu dalam hal ini NATO dan sekutunya. Nah, ini yang sekarang lagi panas-panasnya nih Om Yusa nih. Nah, kalau dari sisi secara fundamental, hal ini apa kira-kira akan berkepanjangan atau tidak? Nah, ini yang mungkin kita harus mencoba memahami ke depan ini, kira-kira panasnya perang di Rusia dan Ukraina ini apakah akan berlanjut terhadap berbagai sektor ataukah ini cuma temporary aja. Dan yang kedua tentu saja yang kita bahas malam ini adalah mengenai inflasi, dan inflasi ini sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang ini sangat-sangat tinggi, termasuk juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dan mereka warga negaranya itu mengeluh dengan tingginya kenaikan harga-harga bahan dasar pokok. Dan kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat termasuk dengan pemerintahannya untuk mengatasi inflasi tinggi ini? Ya mungkin salah satunya dengan menaikkan suku bunga dan bla 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 bla. Nah, termasuk kan tadi Pak Yusa udah bilang di awal, waktu itu saya ketemu Pak Yusa, kita ngobrol-ngobrol soal tapering, dan tapering terus dilakukan sampai sekarang dengan ujung-ujungnya rencana kenaikan suku bunga. Nah, implikasi kenaikan suku bunga ini kita sekarang dihadapkan dengan satu pilihan lain. Kenapa? Karena kita ingin tahu akibat dari krisis perang ini apa yang terjadi. Apakah kemungkinan depan masih akan menaikkan planning suku bunga ini tetap berjalan atau tidak gitu. Dan terhadap impact-nya terhadap mata uang, terutama terhadap misalnya dolar Amerika, kemudian juga terhadap mata uang yang komoditi, dan terakhir juga terhadap saham-saham, baik saham-saham di global maupun saham-saham di Indonesia itu sendiri. Jadi kita ingin tahu nih, makanya kita undang Pak Yusa, kita mau tahu sisi apa yang dilihat Pak Yusa selain dari sisi teknikal gitu. Oke Pak Yusa, bantu dong explain ke kita nih kira-kira tentang perkembangan up to date dari keadaan dunia saat ini. Oke Pak Yusa, silakan. Siap. Thank you. Mantap banget Pak Halim ya. Jadi saya langsung aja nih Bang J ya. Ngobrol-ngobrolnya ya. Silakan. Tapi memang benar banget ya. Yang dibilang Pak Halim ya, sesuatu hal yang memang sangat impact ya. Jadi 3 tahun ini benar-benar global impact tuh benar-benar kena di dunia gitu ya. Baik itu pandemi, baik itu inflasi juga ya, lalu juga invasi gitu ya. Ada agresi dari Rusia ke ini ya. Tapi saya mau cerita ya. Dulu tuh saya kalau di sekolah SMA tuh paling sering madol itu sejarah ya, paling titip absen, paling tuh keluar dan segala macam itu sejarah gitu ya. Tapi saya ingat dia ngomong gitu ya, sesuatu itu di dunia ini selalu berulang gitu ya, baik itu orang rakus, orang tamak ataupun perang dan yang lain-lain gitu ya, baik itu penyakit. Dan beberapa puluh tahun kemudian gue mengalami dan sama bapak sejarah itu juga waktu itu dia bilang ya bahwa kunci keberhasilan lo harus lihat sejarahnya ya. Dan sampai saat ini trading atau investasi itu tetap kita harus lihat ke kiri ya, harus lihat ke belakang, lihat sejarahnya, tendensinya seperti apa. Nah jadi walaupun sering madol itu yang dapat gitu ya, I wish I can hear him more gitu ya, tetapi ternyata belajarnya akhirnya dari market gitu ya. But anyway guys, Bang J, Pak Halim, izin saya share ini ya,
share screen ya sedikit aja gitu ya, tapi banyak. Ini view dari saya ya, mungkin Udah jadi co-host Pak Yusa? Udah jadi co-host belum? Oh siap. Jadi waktu itu terakhir ya saya ketemu sama Pak Halim gitu ya, waktu itu kalau nggak salah di PP ya. Kita halo. Ya, Halo. Pak J, Ya, Pak J halo. tolong bantu Ya. ini Pak Yusa jadi co-host udah. Ini lagi error Pak, nggak tahu nih zoomnya. Oh. Tapi bisa sharing nggak Pak? Bisa. Udah share kan? Udah. Udah share kan? Oke. Udah bisa lihat kan? Sorry itu sih. Jelas saya. Oke, ya. Jadi waktu itu sempat ya Pak Halim cerita sama saya, lo kasih pendapat dong mengenai tapering gitu ya. Apakah akan menjadi time trump juga gitu ya atau enggak? Tapi saya bilang adalah karena informasinya sering dilakukan oleh Bapak Powell ya, Opa Powell gitu ya, bukan Oma Yellen gitu ya. Jadi market itu kan market discount everything ya, itu adalah salah satu prinsip ya. Dan di mana akhirnya memang nggak begitu banyak ya terjadi fluktuatif gitu ya, dan banyak orang nunggu ini ya. Alhamdulillah benar ya, kebetulan benar ya Pak Halim ya yang diomongin ya, kalau nggak malu diri. Oke. Nah teman-teman, saya ingat banget tuh, kebetulan saya lagi posisinya bagus, jadi saya ikutin Om Yusa, jadi untung saya lumayan. Alhamdulillah ya, puji Tambah Tuhan. tambahan lagi. Oh ya, Om Yusa nanti sekalian bahas yang tahun 80-an tuh, menarik tuh. Iya. Gue udah lanjut. Ya, gue udah siapin sedikit ya mengenai ini ya. Tapi dari gue sendiri mungkin sedikit aja background profile beberapa forum komunitas yang gue moderatorin atau di founding gitu ya. Dan juga ada YouTube ya. Insya Allah tiap hari, tiap minggu ya kita keluarkan buat saham US, Indonesia ataupun juga forex gitu ya, dan kripto. Nah, teman-teman, jadi kita bahas inflasi tinggi dan tensi perang ya. Dan kalau menurut saya, yang lain kemarin takut ya, sayanya senyum-senyum. Teman-teman yang di kelas gitu ya nanya kenapa senyum? Karena saya melihat bahwa hal ini udah ketebak ya. Udah ketebak apa yang terjadi, agresi ini, dan kebetulan 40 tahun yang lalu di tahun 80-an the same thing happens juga bersama juga dengan Rusia gitu ya. Jadi ini adalah yang terjadi ya. Pertama adalah inflasi yang tertinggi saat ini 7,5% di Amerika gitu ya. Sejak 40 tahun semuanya naik ya, baik itu rumah, baik itu bahan-bahan rumah tangga dan segala macam naik gitu ya. Even di Indonesia pun minyak goreng aja susah gitu kan. Nah, teman-teman, dari situ kenapa sih ini terjadi inflasinya? Ya tentunya kejadian selalu paling gampang adalah prinsip supply and demand. Di mana demand-nya lebih banyak daripada supply, akhirnya harganya naik. Di saat pabrik-pabrik baru mulai bangkit kembali untuk mulai produksinya, tetapi orang udah banyak yang beli gitu ya. Dan mau nggak mau ya, orang diam di rumah hampir 6 bulan, setahun, dan yang lain-lain. They keep their money, they don't spend untuk travel, dia nggak beli barang-barang lux dan segala macam. Even kalau di tempat kita pun, kemarin juga saya jalan-jalan ke mall, even yang tas-tas luxury aja banyak antrian ya. Bukan gara-gara dibatasin masuknya, tapi lihat emang banyak yang mau beli ya. Dan it happens gitu ya. My mom kemarin ke Amsterdam juga sama, hal-hal tersebut terjadi. Jadi memang demand-nya lebih naik. Yang kedua adalah mengenai tadi yang udah dijelasin ya sama Pak Halim mengenai agresinya si Rusia ke Ukraina, salah satu negara yang ada di perbatasannya si Rusia gitu ya terhadap Eropa Timur ya. Setelah Ukraina kalau nggak salah ada Polandia ya dan yang lain-lain, dan sebenarnya mereka adalah former USSR ya, United Soviet waktu itu, dan selalu memang menjadi kayak ininya lah, kayak kita dengan tim-tim ya, merupakan merasa bahwa itu daerahnya kita dan segala macam gitu ya. Nah, saya nggak bahas itu tadi, Om Halim udah bahas secara detail gitu ya. Saya akan bahas sedikit. Ini adalah historicalnya teman-teman.
Ya, ini adalah dari tahun 60 sampai 70 kalau yang di pojok atas gitu ya. Lalu kalau kalian lihat di tahun 60, 70, 80 juga naiknya tinggi ya. Inflasi di sini adalah Consumer Price Index gitu ya. Lalu di bawahnya yang merah adalah fund rate dari Amerika gitu ya. Jadi fund rate itu mereka coba menyeimbangkan inflasinya, just like today gitu ya, berusaha menyeimbangkan gitu ya. Dan ini butuh proses teman-teman ya. Banyak yang udah ngomong di 15 Maret apakah akan naik 50 poin atau 25 poin, 0,25 atau 0,5 poin, yang dimana itu menjadi perdebatan karena apakah akan naiknya bertahap atau enggak gitu ya. Nah, itu yang terjadi, dan kalau kalian lihat it happens around 3 years ya untuk hal ini bisa diakomodate. Apalagi bahwa Rusia lagi memanas gitu ya. Mau nggak mau nanti di next slide-nya saya akan kasih lihat kenapa sih akan menjadi sumber inflasi yang akan lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau kalian tadi ya saya ajak ke pelajaran sejarah gitu ya. Desember 1979 Rusia juga melakukan agresinya, yaitu ke Afghanistan. Waktu itu pemerintahnya digulingkan, ada orang baru, orang komunis dan segala macam gitu ya. Dia masuk ke sana, dia coba menduduki, mulai lagi Cold War-nya. Di tahun 80 inflasi Amerika itu 14,5%. Dan unemployment-nya 7,5%. Ya, sesuatu hal yang dimana kita juga bisa lihat ya di awal bulan ini apakah MFP ya non-farm payroll-nya apakah memang bisa membuka banyak pekerjaan atau tidak, unemployment rate-nya apakah akan naik di Amerika atau enggak, itu adalah sesuatu hal yang harus kita cermati. Nah, selain itu di tahun-tahun tersebut ya teman-teman ya, US dollar index juga di tahun 80-an itu naik tinggi. Kenapa? Karena dia juga jack up interest rate-nya berulang kali, teman-teman. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa dia sampai 3-4 tahun banyak uang itu masuk ke Amerika. Kenapa? As simple as that. Money akan datang ke tempat dia beranak. Ya, sama kayak air akan turun ke tempat dia turun, ya, tempat lebih yang landai gitu ya, sampai ke laut gitu ya. Kalau uang sama kayak air, tetapi dia ke tempat yang beranak dan beresiko kecil. Ya, Amerika disebut adalah negara yang beresiko kecil, very well established gitu ya. Pertumbuhannya terjadi apabila ada interest rate di sana daripada taruh di Indonesia, daripada taruh di Afrika dan yang lain-lain, mendingan taruh di Amerika. Karena apa? Karena lebih membuat resiko yang kecil tapi duitnya bisa beranak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Om Alim, setelah ini gua akan kasih lihat kenapa sih Rusia itu berani gitu ya. Mau nggak mau ini adalah ekspor importnya Rusia. Ya, jadi dia itu banyak di petroleum, di gas ya, lalu ada di coal ya, lalu ada di gold, platinum, oil, copper, diamond dan yang lain-lain ya. Ada fertilizer juga dan segala macam ya. Dan ini mengapa juga sebagai salah satu alasan komoditi naik. Dan kalau kalian lihat bahwa partnernya ini per tahun 2019 ya, yang paling gede adalah Cina dan Europe. Ya, lalu di main suppliernya yang dia import adalah Cina, Jerman, United States, Italia, Jepang. Baru dikeluarin tadi kalau nggak salah beberapa menit yang lalu sebelum kita ngomong gitu ya di CNBC menanyakan how effective the sanction yang diberikan kepada oleh Euro, London, ya, UK dan Amerika. Ya, dari sini kita bisa lihat ya. Kalau Cinanya nggak ngapa-ngapain, dia masih akan merajalela. Ya, dan tadi juga udah ditanyakan ya di UN Ambassador, Cina bilang I will stay normal. Ya, karena kita lihat sendiri ya, lumayan banyak. Ya, tetapi kalian juga bisa lihat bahwa sanction ini akan membuat supply-nya sedikit ya. That's why demand-nya naik, harga komoditinya naik, dan yang lain-lain. Ya, jadi itu adalah salah satunya teman-teman.
dari listnya yang ada sekarang kalian bisa lihat juga bahwa Rusia merupakan produser fuel terbesar ya. Jadi kalau misalnya di sanction ya itu yang akan kita bisa lihat gitu ya. Baik itu yang lain-lain juga gold dan yang lain-lain ya. Jadi dari situ teman-teman mudah-mudahan bisa dapat key point ya, salah satunya kenapa ini terjadi dan siapa yang akan menstop ya. Bukan Amerika, saya yakin karena Amerika lagi inflasi. Ingat, inflasi akan membuat unemployment juga tinggi gitu ya, nggak banyak usaha yang bisa membayar orang gitu ya, karena gaji juga pasti akan naik gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu kita cermati ya. Nah, kalau udah kayak begini, ini adalah commodity impact-nya ya guys ya. Jadi saya akan kasih lihat di XAU USD, di gold ya. Buat teman-teman pasti favoritnya gold gitu ya. Favoritnya gold. Tapi kena zong di hari take profit, menjelang hari take profit kemarin ya. Hari ini tentunya lebih banyak kontrarian ya. Untuk trading kontrarian yang dimana melawan tren gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian lihat ya di tahun 78 79 ya guys ya, memang goldnya naik ya di saat ketegangan terjadi, goldnya naik dan goldnya itu naik estimasi bisa sampai 3 tahunan ya, ngikutin inflasi dan ngikutin agresinya ya. Lalu US oil ya, US oil juga saya kasih lihat di sini ya teman-teman ya, terjadi kenaikan yang lumayan gitu ya. However teman-teman, ada alasannya dari Mr. Putin melakukannya hari ini ya. Seperti kita tahu bahwa dia melakukan agresi jack up dia punya oil walaupun dia di-sanction atau nggak boleh jualan dan segala macam, nggak ada yang mau beli, tetapi dia bisa jual di black market ya. Itu udah inian. Udah common banget ya. Dulu juga Korea Utara juga melakukan hal itu. Dia lakukan hal ini nggak cuma dari Crimea, kalau menurut saya. Dia lakukan hal ini karena tahu di tahun 2025 sampai 2050 Eropa akan mengurangi emisi karbonnya. Jadi nggak akan ada lagi mobil yang akan dipakai dengan menggunakan fuel gitu ya. Lalu juga akan lebih banyak tenaga alternatif ya, energi alternatif yang diimplement di Euro. Lalu juga sudah banyak yang akan dilakukan dengan EV battery, termasuk kita ya, lagi berlomba-lomba untuk produce dan segala macam. Amerika juga seperti itu. Jadi this is the last bite yang harus dilakukan oleh Putin gitu ya. Otherwise di dalam 5 tahun, 4 tahun dia mungkin nggak akan bisa melakukannya. Dan jangan salah juga kalau misalnya dia ikutan trading gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu salah satunya ya teman-teman yang menjadi salah satu kenapa Putin harus melakukannya. Satu, dia harus lihat-lihat bahwa negara-negara lain lagi bermasalah dengan recovery. Jadi inilah saatnya untuk dia lakukan. Kalau kalian teman-teman tahu bahwa dia sudah lumayan ya, walaupun ada ini Sputniknya buat mereka juga lumayan berjalan gitu ya. Karena masing-masing negara mempunyai khas sendiri-sendiri. Jadi dari perekonomiannya mereka juga lumayan. Jadi itu yang dia lakukan. Menurut saya gitu ya. It's a last bite buat oil oil producer country gitu ya, untuk melakukan menaikkan harga oilnya. Ya. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, ada beberapa slide lagi sedikit ya. Bagaimana sih antisipasinya? Ya, perlu saya bahas, tapi mungkin saya stop di sini dulu. Mungkin Om Halim, Bang Jay, kalau mau apa ada pertanyaan teman-teman silakan. Nah, Pak Yusa nih, sorry nih, saya nanya dulu nih sedikit sebelum dilanjut ya. Jadi Pak Yusa tadi jelasin sedikit tentang kepentingan Rusia sendiri ya, kenapa dia perlu melakukan invasi terhadap Ukraina. Jadi salah satunya tentu saja kan ada kepentingan bahwa Rusia ini merupakan salah satu eksportir minyak terbesar di dunia ya, salah satu dan dengan kenaikan harga minyak akan sangat menguntungkan sendiri bagi Rusia itu sendiri gitu loh. Dan termasuk juga produsen barang-barang komoditi yang cukup
cukup besar jumlahnya, dan tadi sudah Pak Yusa jelaskan kemana aja mereka ekspor. Nah, secara tidak langsung artinya di samping ada satu kebutuhan politik atau kebutuhan suatu invasi kekuasaan untuk menunjukkan kekuatan khususnya terhadap Ukraina dan negara-negara Barat, tentu saja ada faktor ekonomis yang dikejar dari Presiden Vladimir Putin. Nah, tapi bagaimana impact-nya itu sendiri kalau menurut Pak Yusa? Karena tentu saja negara-negara sekutu ini akan melakukan embargo atau larangan misalnya ekspor dan lainnya gitu. Jadi kita bilang nih terhadap perekonomian Rusia sendiri, karena kan kemarin kita lihat bahwa mata uang rubel itu kan boleh dibilang kena all time low ya kalau nggak salah ya, kena impact itu sendiri, dan terhadap ekonomi negara sendiri Rusia itu sendiri gimana, dan khususnya terhadap Eropa karena kan boleh dibilang Ukraina ini kan lagi mau masuk ke arah Eropa gitu ya. Kira-kira untuk jangka pendek ini gimana nih Pak Yusa? Apakah ini war ini akan berkelanjutan panjang atau cuma sesaat aja justru itu merupakan satu taktik? Menurut anggapan Pak Yusa gimana kira-kira? Kalau saya sih ngelihatnya it's a new era dari Cold War ya Pak Halim gitu ya. Karena ini kejadian ini adalah sama dengan 9/11, sama juga dengan US ke Irak gitu ya. Sama juga dengan pemisahan Jerman, Korea dan yang lain-lain. Karena ini menyatakan bahwa dia unjuk gigi ya, dan selama masih ada Putin dengan ininya itu masih akan tetap terjadi. Dan apakah akan berlangsung lama tadi ya Pak Halim bilang ya. Kalau menurut saya akan lumayan ya, akan berlangsung lama gitu ya. Nggak bisa di turn off kayak Korea Utara gitu ya. Segampang itu salaman di Singapura, selesai, cipika-cipiki selesai gitu ya. Tapi kalau di sini, kalau menurut saya ini akan lama, akan membuka alarm NATO gitu ya, yang tadinya kurang kompak karena Trump mengurangi subsidinya gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi kalau menurut saya akan kena ya. That's why euro di seluruh market ya itu melemah ya. That's why itu yang menjadi salah satu concern, dan menurut kita harus bisa antisipasi. Teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya sekalian nih, tanya dulu nih ke Pak Yusa nih. Jadi ntar nggak balak-balik nih. Kalau nggak ada boleh lanjut ya Pak Yusa. Ada yang mau nanya? Kita di kolom komentar tuh bisa nanya dulu di kolom komentar supaya nanti Pak Yusa juga bisa baca kalau ada pertanyaan. Nah ini ada Pak Syong ya, luar biasa Pak Syong, thank you sudah hadir di sini. Jarang-jarang loh dia hadir ya, biasanya cuma celah-celahan doang sama gua, ya kan? Tapi kalau Pak. Iya nih, makanya ya mungkin dia mau bisa mendapatkan insight ya, mudah-mudahan. Nah teman-teman, kalau menurut saya sih sebenarnya baunya tuh udah kejadian ya. Di saat dia di sana pun ada kelangkaan BBM ya. Kalau kita ingat ya, sebelum bulan November ya ada kelangkaan BBM dan segala macam. Menurut saya Putin itu walaupun agak gila ya, ada yang bilang udah kayak Hitler dan segala macam, menurut saya sangat pinter ya dalam menginikan ya, dari dia bermain-main coba temper pemilihan US di sini dan segala macam, udah kelihatan bahwa dia akan melakukan ininya gitu ya. Dan memang kondisinya Eropa dan Amerika sekarang lagi nggak begitu baik. Nah kita lihat aja, saya sih nggak berharap bahwa akan terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi gitu ya, menurut saya. Tetapi kita sih berharap semuanya damai, itu aja sih menurut saya. Gitu. Halo Pak Su, ada ini gua tuh, ada Shifu gua tuh, Pak Su. Hajar bye dong, hajar bye itu ya katanya. Pakar ini Wave. Iya, Elliot Wave, Pak Suwandi. Pakar Elliot Wave nih. Nah itu Pak, ada yang nanya tuh, kalau Mas kemana tuh Mas? Ya, ntar ya. Seperti yang saya bilang ya.
Sentimennya emas ya sama kayak Donald Trump ya. Di saat ada banyak ketidakpastian, orang akan memilih komoditi-komoditi yang bisa membuat uangnya safe ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya emas kemungkinan besar ya akan naik gitu ya. However, kita juga perlu lihat bahwa inflasi coba ditekan oleh Amerika gitu ya. Jadi XAU-nya juga pastinya akan banyak volatile ya dengan adanya penetrasi market ya yang akan dilakukan oleh bandar kita yaitu Bapak Powell ya, Bandar Powell ya. Jadi kalau menurut saya akan naik ya. Apalagi kalau menurut saya nggak akan bisa di hold cuman 1 kali kenaikan ya. Jadi harus 2 tahun. Kalau 2 tahun berarti apa yang terjadi? Ya emasnya akan naik. Gitu aja sih kalau menurut saya. Oh ya Pak Yusa, itu ada pertanyaan dari Pak David ya. Pak David itu nanya tentang sektor finance. Kalau lihat IHSG tahun 80 belum ada IHSG ya. Dampaknya gimana tuh ke sektor finance kalau ada perang dan inflasi yang tinggi ya kan? Nah ini kan sekarang ini kan sebenarnya sebelum ada Ukraina ini, kita kan sedang berhadapan dengan pemulihan pasca Covid ya, pemulihan pasca Covid ini yang akhirnya sekarang ini berujung kepada bantuan yang subsidi dari pemerintah, kemudian subsidinya mulai dikurangi dengan tapering, ya kan? Ya. Kemudian tapering ini ujung-ujungnya mau naikin bunga, ya kan? Nah, tiba-tiba muncul kasus Ukraina ini yang udah lama dan sekarang lagi hangat. Di sana mungkin lagi tes ininya cukup tinggi ya, tes antigennya juga ya Pak ya, karena perangnya. Nah, terus kalau kita lihat dengan suku bunga ini, kira-kira ada kontrari kan, misalnya antara kenaikan suku bunga di mana misalnya emas itu harusnya sebagai safe haven dia naik, tapi karena ada negara Amerika Serikat misalnya emas terhadap dolar, Amerika naikin bunga, orang tentu akan berpikir 2 kali mau beli emas atau pegang dolar, karena kalau pegang dolar dia dapat bunga, kalau pegang emas harapan dia harga naik. Nah ini kan kira-kira kontrari gitu loh. Gimana tuh Pak Isa? Kalau saya sih tinggal ini aja ya, kalau saya ya tinggal kita bagi aja portofolionya ya. Selama kita tahu secara fundamental itu apa yang akan terjadi gitu ya. Kapan kita megang emas, kapan kita megang US dollar. Ya. Nah, jadi kalau saya akan bagi gitu ya portofolio saya dari capital management saya akan taruh beberapa di forex, akan saya taruh juga di US dollar gitu ya, baik di emas ataupun US dollar gitu ya. Mau nggak mau at the end seperti yang teman-teman lihat gitu ya, US dollarnya akan naik gitu ya. Tetapi di saat nanti inflasinya sudah terkendali, tentunya orang duit itu nggak akan taruh di US dollar lagi gitu ya. Dia akan lari keluar. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat natural dan itu yang biasanya terjadi. Mungkin saya pindah ke slide yang sebelah ya. Ini dia. Silakan Pak Isa. Ya, jadi biasanya ini yang terjadi gitu ya, safe haven ya teman-teman ya. Jadi biasanya apabila tidak ada kejelasan di dunia ini, kita bisa belajar dari Donald Trump punya, dari pandemi gitu ya yang sering terjadi. Kalau teman-teman lihat di IHSG tahun 80-an ya tentu IHSG masih kayak begitu-begitu aja ya. Namanya cuman SMCB ya yang ikut ya, setelah ada deregulasi baru yang lain pada ngikut ya, baru 90-an. Nah, tapi kalian bisa ngelihat bahwa di 2001 setelah agresinya Amerika, apa yang terjadi di Indonesia gitu ya. Saya jelasin kalau safe haven itu ya adalah tempat orang naruh duit ya kalau misalnya ada berbagai hal yang terjadi ya. Dan ini selalu terjadi seperti ini, terjadi seperti ini. Salah satunya adalah gold ya teman-teman ya. Yang kedua adalah Swiss franc ya. Gua tahu di kelas-kelas gue monggo angkat tangan ya. Yang kemarin dapat cuan dari euro CAF, dosa ya kalau enggak gue sumpahin ya, tolong angkat tangan. Nah, terus habis itu ada US dollar, ada yen, ada US bond ya teman-teman ya. Jadi
apa namanya? Ini adalah salah satu kalau di saat ada ketidakpastian ini yang akan terjadi, gitu ya. Kenapa gold ya? Teman-teman udah tahu ya, nenek-nenek kita juga udah pada bilang nih, kalau punya duit tolong taruh di emas ya, beliin buat jadi gigi gitu ya. Ataupun dengan CHF. Kenapa sih CHF Swiss franc ya? Mungkin ada teman saya sekarang ya lagi beli 20 Swiss franc ya. Dia nyicil 20 Swiss franc aja ya karena dia kerja di sana ya jadi TKW. Nah, karena Swiss itu adalah negara yang dikenal adalah tidak memihak ya. Tidak memihak dan dia neutral ya. Kalau orang bule bilang bahwa kalau dia nggak lagi berantem terus dia nggak mau ikut campur, I'm Swiss ya, dia akan ngomong gitu. Lalu yang kedua US dollar tadi udah saya cerita. Yen karena dia adalah negara yang dulunya ya guys ya banyak ekspor dan segala macam. Lalu US bonds. US bonds adalah mungkin nanti di CFD ada, di indeks ada gitu ya, biasanya yang time frame-nya yang panjang gitu ya teman-teman. Nah, Indonesia, Australia, New Zealand ya adalah negara-negara yang mempunyai komoditas yang biasa diekspor ke Eropa. Ya, baik itu coal, baik itu domba ya, bukan dombanya ya, bulunya. Baik itu apalagi emas ya. Jadi hal-hal tersebut akan mendongkrak negara tersebut ya. Kalian juga tahu bahwa asing kemarin setelah merah malah masukin duitnya ke tempatnya kita gitu ya, begitu banyak dan sampai saat ini IHSG kedorong ke atas gitu ya. Tetapi kalau saya ngelihatnya adalah is because of the resource. Karena prinsip supply and demand lagi, ya begitu supply-nya hilang satu, dia akan nyari ke tempat yang lain, gitu ya. Dan itu akan jack up the harga, ya, jack up harganya, dan juga dia akan membuat dia naik, ya. Terus sektor apa yang harus dihindari ya? Sektor-sektor yang harus dihindari, baik itu CFD US, baik itu saham Indonesia, adalah kalau inflasi interest rate-nya akan naik ya. Ingat ya, interest rate akan naik berarti company yang mempunyai, biasanya ya, kalau di Amerika paling gampang kayak gitu ya. Kalau di Indonesia karena bandar sentrik ya, ada bandar Siong, ada bandar David, Roni dan segala macam ya. Jadi belum tentu ya. At least lihat chart ya. Tetapi kalau misalnya di Amerika, salah satu caranya adalah yang debt equity ratio-nya yang kecil, most probably dengan adanya inflation rate, interest rate-nya naik, dia akan lebih survive. Ya, salah satu contohnya apa? Kalau nggak salah ada Apple, ya itu salah satunya lagi turun ya, kalau nggak salah, dan yang lain-lain. Nah, finance gimana? Tentunya banking biasanya adalah yang paling dapat benefit ya, karena interest rate naik ya. Dengan kalau interestnya naik, tentunya mau nggak mau interest utangnya juga naik ya. Dan itu yang akan terjadi gitu ya. Jadi finance adalah yang paling menurut saya paling stabil ya di saat krisis, dia akan ada recovery. Commodity kalau menurut saya yang harus dipilih-pilih ya. Walaupun kayak begitu tentunya kita nggak bisa membabi buta beli langsung jual gade rumah, harus kita lihat chartnya dan dicicil ya. Istilah di kelas saya adalah titip sendal ya. Tapi hati-hati ya, titip sendal kalau di musola kadang-kadang suka ini, suka ada ngambil gitu ya, ngambil buat wudhu terus balikin lagi ya kan. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Dan kalau kalian lihat CHF US dollar ya, kamu lihat aja chartnya against euro, pasti dia akan lebih dominan ya, dan itu bisa kita lihat-lihat. Jangan kalian ambil langsung kalian HK atau langsung buy on spot ya, apa sih namanya. Tapi kamu harus lihat-lihat ya pergerakannya seperti apa, dimanapun time frame-nya ya, baik itu di dan yang lain-lain. Satu yang belum saya kasih lihat juga adalah mengenai, karena di sini ada Alpha Trade gitu ya, dengan indeks dan yang lain ya. Kamu bisa lihat bahwa ini sumber kekayaan ya, opa kita Warren Buffett ya. The most winning years yang dia pernah dapat adalah in year 80s
guys. Ingat ya, dan dia acknowledge itu. Ya, kalau kalian lihat setelah 3 tahun berjalan, SPX itu shoot up, naik ke atas. Ya, sampai 7 sampai 6 tahun dari 80-an. Ya, di saat itulah dia menjadi billionaires yang paling paling baik ya. Walaupun megangnya cuma KO, Bank of America ya, sama apalagi belum ada Apple ya. Dan dia kan nggak ngikut .com ya, nggak ngikut Yahoo, nggak ngikut apa segala macam ya. Jadi itu adalah salah satu yang bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kalau gue sih prinsipnya gampang aja ya. Untuk forex, find the right pair gitu ya. Ini pakai currency strength meter. Kalau mau nanti gue ajarin caranya lihatnya gitu ya. Understand the trend dan understand the market. Tadi udah kita kasih lihat ya. Om Halim udah kasih lihat, gue udah kasih lihat. Mudah-mudahan bisa menjadi bantuan buat kalian gitu ya. Gue yakin di Alpha kalau nggak salah di aplikasi trade-nya ada ya, nggak cuma di MT5 ya kalau nggak salah ya. Gue ngeliat tuh bagus banget tuh, gue lihat di YouTube juga. Terus abis itu juga manage your capital guys, gitu ya. Kalau menurut saya itu harus ya, jangan membabi buta kalau kalian mau cuan dari krisis. Beberapa tahun yang lalu gue ngomong ya sama kelas gue ya, jangan mau kayak orang yang beli atau baru belajar di tahun 2008. Waktu dibilang 2008 dia nanya, gue nanya ditanya gitu ya, lo dapat apa di market di saat crash gitu ya? Nggak dapat apa-apa, gue baru belajar, survive gue gitu ya, nggak hilang apa-apa gitu ya. Tapi ada orang yang dimana di saat itu dia mengerti gitu ya, cuan nggak perlu gede-gede ya guys, yang penting konsisten gitu ya, nggak kerasa within 10 years, 15 years, another apartment, another house, another land gitu ya. Jangan another istri ya, awas nih sentil ya Jumat-Jumat ya. Yang bisa kita dapatkan gitu ya. Dan is the way ya hari ini. Gue lihat Apple hari ini ya, WMT hari ini ya, Bank of America, Citibank ya, Pfizer dan yang lain-lain, even Dow Jones dan SPX ya. Kalau gue ngelihatnya adalah mereka punya fundamental yang bagus ya. Dan kalau kalian bisa lihat bahwa when they go up, dia rally-nya jauh habis. Ya, kalau kalian tinggal nggak usah jauh-jauh, belajarnya di mana namanya, di 2 tahun aja yang lalu gitu ya. Market crash, habis itu berapa kali dia all time high cuy. Ya. Nah jadi itu yang mau saya bilang guys, tetapi ingat ya, yang paling kunci adalah di nomor 3 ya, manage your capital ya, dibagi dengan resikonya ya, yang paling tidak beresiko apa, yang beresiko apa dan segala macam. Jangan taruh duitnya langsung ke kripto ya cuy, ya dibagi-bagi duitnya berapa persen, sehingga kalian tahu ya, jadi belajar dan insya Allah sedikit demi sedikit bisa jadi bukit ya.